mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ceramah insyaallah paling lama 30 menit. Saya ceramah ya? Saya ceramah apa ibu ceramah? Ayo, saya ceramah, ibu yang dengar. Kalau ibu ceramah juga, kita sama-sama ceramah ya. Pokoknya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Daripada ikan kakap, ikan lele, kebanyakan kakap, tele-tele ya. Panjang pendek sama baik. Uploadnya label juga ya. Ibu dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj diawali dengan kalimat Subhanallazi Maha Suci Allah. Biasanya Allah bersumpah atas nama ciptaannya, misalnya wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Atau kita membaca watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Tapi di Jambi ini zaitun itu sering diberikan untuk nama anak perempuan. Halo? Saya isi bu, kali ibu bercakap juga, saya bercakap juga. Ini ya Pak, ya. Saya ini payah nggak baru untuk bukan nama ayat itu kan? Ya nggak lagi bercakap bu, ya ada nggak itu? Kali orang, udah kok sudah lah ya. Watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Di Jambi ini zaitun itu sering dibuat nama anak perempuan. Ada nama anaknya zaitun. Berarti nama zaitun berarti buah zaitun. Walaupun zaitunnya tidak punya buah, tapi punya lato-lato ya. Kenapa? Jadi khusus Isra Mi'raj ini Allah pakai kalimat tasbih. Kenapa? Ini Isra Mi'raj bukan kajian akal, tapi kajian. Kalau menurut akal tidak mungkin Rasulullah itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, berangkat setelah maghrib, pulang sebelum terbit fajar. Menurut akal tidak mungkin. Tapi kalau menurut iman, hal yang tidak mungkin menurut akal akan menjadi mungkin jika itu merupakan kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Contoh kecil, dalam logika berpikir kita ya, logika berpikir itu kalau laki-laki gagah seharusnya punya istri cantik, namanya logika. Perempuan cantik seharusnya dapat suami gagah, itu logika. Apakah setiap perempuan cantik pasti suami gagah? Belum tentu. Apakah setiap laki-laki gagah pasti istrinya cantik? Belum tahu. Saya ingat dulu perjalanan pasar. Itu ada buku yang aneh. Laki dulu di depan, cewek itu cantik ya. Kata Allah yang bilang, kalau aku bujangan tak. Kemudian laki-laki sebelahnya dalam suaminya aku kata saya, ya Allah, elok dan kasih dojo, Faiza Allah dan sayan ayyaku walau pun. Apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, Allah tidak katakan pun, jadi fayakun maka jadilah dia. Maka hukum Allah adalah wala yaikatu birrahmatillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa atas rahmat Allah. Orang-orang tua kita sering menyebutkan tuang ayam yang bisa ditebak, tuang manusia dan yang tahu. Maka dalam hidup kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita tidak tahu sekarang, kita pun tidak tahu
tahu masa depan seperti apa. Yang kadang kita ketemu sama kawan sama-sama sekolah SMA, dia tuh tak pernah dapat yang namanya ranking 3 besar, walaupun tak pernah naik kelas. 10-15 tahun kemudian dapat kabar di satu kabupaten rupanya dia yang jadi bupati. Lalu kalau ya Allah jadi bupati, padahal dulu kawan sekolah saya tahu dan saya dulu lo enggak. Maka tak boleh kita meremehkan yang kedua, kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Kalau istilah mulia maka orang yang tidak pernah jatuh adalah orang yang tidak pernah memanjat. Kalau pernah jatuh dan pernah rapuh, ya tidak pernah manjat. Tugas kita bukan untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Semakin banyak mencoba, semakin banyak kesempatan untuk berhasil. Jangan pernah takut salah dalam melangkah. Kesalahan langkah yang pertama akan menjadi pelajaran untuk langkah yang kedua. Nah, sudah selesai, baru kita tersenyum. Ibu pernah menangis dan ketika menangis air mata bercucuran, lalu ibu ambil air mata itu pakai jari, lalu ibu rasakan pakai lidah. Rasanya apa? Asin. Kenapa air mata itu asin? Karena air mata adalah garam kehidupan. Artinya dalam hidup ya biasalah, pagi, siang, senang, susah, bahagia, sengsara, senyum dan air mata sering datang bergantian bagaikan perputaran antara siang dan malam. Dan kan selamanya bisa disenyum terus. Maka senyum terus kata kawan kita di kilo. Dan kan juga menangis selama-lamanya karena ini dunia pun bukan neraka. Oleh karena itu biasa-biasa saja hidup ini. Datang musibah, ujian, bersabar. Tapi kalau pun datang nikmat, jangan terlalu euforia dan merasa terlalu bergembira. Karena watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah bergantikan hari-hari antara manusia. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orang lain. Hari ini mungkin menjadi zaman bagi kita, orang hormat kalau kita begitu. Suatu saat akan menjadi zaman bagi orang lain, kita bukan siapa-siapa. Jadi oleh karena itu, ingat kita ini berasal dari tanah, berdiri di atas tanah, makan dari hasil tanah, nanti akan masuk ke dalam tanah. Maka janganlah bersifat seperti langit. Biasa-biasa saja ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, jadilah kamu orang yang merasa hina dalam pandangan dirimu sendiri, jadilah kamu orang yang ingin mulia dalam pandangan Allah, dan jadilah kamu orang biasa-biasa saja dalam pandangan orang lain. Dengan demikian hidup akan menjadi lebih nikmat karena kita ingin jadi kebaikan. Asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Rasulullah itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat yang paling mulia di kaum ini, masjid. Rasulullah berjalan dari satu tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Maka jika orang ingin hidupnya mulia, berbanyaklah berada di tempat yang mulia, yaitu masjid. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin membuat rumah, carilah dua tempat. Satu dekat masjid, yang kedua dekat kuburan. Kalau bisa dekat masjid supaya sholatnya, kalau tidak minimal dekat kuburan agar hidup pandai bermuhasabah. Kita ini kadang-kadang kan pandai baca Al-Quran, pandai baca Quran, pandai baca berita. Yang kurang pandai adalah membaca diri kita sendiri. Selalu pandai membaca kehidupan orang lain, aib orang dibongkar, kekurangan orang disebut, tapi kekurangan diri sendiri dia lupakan. Akhirnya menjadi sibuk. Padahal seharusnya kita harus sibuk untuk melihat aib diri kita, kekurangan diri kita, memperbaiki diri kita sehingga tidak punya ruang dan waktu untuk mencari kelemahan orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna, manusia harus saling menyempurnakan. Yang baik seluruhnya namanya malaikat, yang jahat galau namanya setan, yang kadang baik kadang tidak. Itulah kita manusia. Ingat salah 1 ke 10 bawaan senyum karena masih ada dalam dompet. 10 ke 15, 15 ke 30 mulai agak cemburu dan karena mulai berutang ke sana kemana? Biasa-biasa baik. Maka kalau orang tanya kau pengen jadi apa? Cukup satu jawaban.
aku ini jadi orang baik. Nikmat jadi orang baik. Prinsip-prinsip orang baik adalah satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Maka jika dia bermusuhan dengan siapapun, dia berusaha untuk cepat berdamai. Ya, dia bertengkar dengan orang, besok langsung jawab, aku bertengkar kepada minta maaf ya. Kalau abang salah, aku maafkan. Kalau aku yang salah, minta maaf ya. Aku tidak mau ada masalah lagi. Itu namanya satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Kadang-kadang kan kita diintervensi oleh sekitar kita. Aku ya kalau kamu baik itu baiklah. Tapi kalau kamu jahat, maaf ya. Kamu jual, aku beli. Kalau kamu tikus, kamu jadi ini kan sebaiknya. Yang baik itu orang jahat itu tetap baik. Orang yang mau tegur itu tetap tegur. Orang pelit dengan kita tetap dermawan. Dan iman itu seperti itu. Sehingga tidak perlu banyak persyaratan untuk bahagia. Isra Mi'raj ini kan terjadi pada tahun Amul Huzni. Berapa? Kita dapat kuburan kita. Kenapa kita tidak tahu kapan mati? Jangan pikir aku rajin olahraga, sudah check up kalau penyakit atau kadang-kadang aku yang belum mati. Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Nu'amil fid dunya tauhidun wa la nadri iza janna al-laili hal nahisu ilal rabbi kam min sahihin mata min ghairi lakin wa kam min maridin asa min ad-dahri ila ad-dahri. Setiap manusia itu ingin hidup itu selama-lamanya, tapi ketika malam telah berganti dengan siang, siapa yang dapat menjamin apakah dia masih hidup sampai esok hari? Begitu banyak orang yang sehat walafiat segar bugar mati mendadak tanpa sebab. Begitupun banyak orang yang sakit dari hari ke hari tapi tak meninggal. Begitu banyak orang yang lagi nungguin orang sakit, yang ditunggu sehat malah yang nunggunya mati. Ada seorang hakim yang menetapkan hukuman mati terhadap satu terdakwa. Ternyata hakimnya duluan mati daripada terdakwa. Itu hakim yang menetapkan hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Jangan-jangan hakim juga gitu mati. Ferdi Sambo yang malah kita gratis atau kita biar jadi akhirnya mati dewek jadi terhukum. Kita nih bapak sering orang ngomong gini, umur 20 tahun orang nanya apa? Kau sekolah di mana? Naik ke 30 tahun pertanyaan berubah, kau udah kawin atau belum? Nah, 40 tahun pertanyaan berubah lagi, anak kau udah berapa? Begini kau. Umur 50 tahun pertanyaan berubah, punya menantu beda. Kemarin 60 tahun pertanyaannya kawan kita satu sekolah, siapa yang sudah meninggal? Umur 70 tahun pertanyaannya kawan kita yang satu lokal, siapa yang masih hidup? 40 kawan kita selokal yang hidup, kau aku 4 yang lain lama 3 loh. Umur 80 tahun orang datang kita mulai bertanya, kau ke siapa? Kamu lagi tidak kenal dengan orang itu kamu. Tapi kita pengen waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin Allah. Jadikan bertambahnya usiaku beriringan dengan bertambahnya kebaikan. Umur makin lama makin bertambah, kesempatan hidup makin lama makin berkurang. Kadang-kadang setiap waktu pasti ada masa jabatan, ada masa bupati, ada periode PNS, ada masa pensiun. Kalau saya mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun lagi. Udah apa lagi? Ada satu lembaga resmi. Kalau panjang tapi masih sehat, masih energi. Itu. Kan tinggal jalan ke DPR lah. Calon bawa Yang penting hidup ini Rasulullah itu umurnya 63 tahun ya. Tapi setiap detik perjalanan hidupnya menjadi sunnah bagi kita umatnya. Ada orang yang umurnya sampai 90 tahun tapi sejarah hidupnya selesai diceritakan dalam 1 jam. Kenapa? Karena begitu banyak kisah hidup yang tak pantas diceritakan kepada orang lain. Makin tua bukan tambah baik, tua lagi makin tua makin jadi masuk organisasi namanya Portugal, Persatuan Orang Tua Gatal ya. Kita pernah nggak dengar orang sholat jenazah ya? Bapak kami untuk sholat jenazah itu kalau sudah selesai sholat jenazah itu biasanya imam ke depan megang keranda bagian kepala ngomong ke jamaah saksikan bersama-sama ini orang yang baik biasa 3 kali. Kalau jenazah itu benar-benar orang baik antara mulut dengan hati sudah enak ngomong, tapi kadang-kadang tidak
Saksikan bersama-sama ini orang yang baik. Kawan mulai berbisik, manaklah kain yo tahulah berani yo. Lain di mulut lain. Maka itulah kata Imam Syauqi, waladat ummuka yabna adam wa nasubakian yang asbuna surura fa'mal li nafsika an takuna iza baqau fi yaumi mautik dhahikan masrura. Kamu dilahirkan dari perut ibumu dalam keadaan menangis dan orang-orang di sekelilingmu tertawa bergembira karena kelahiranmu. Maka beramallah yang membuat kamu tersenyum ketika meninggalkan dunia ini, sedangkan orang di sekelilingmu menangis dan berduka cita karena kehilangan. Itu yang kita pengenkan hidup ini, Pak. Kita datang orang senang, kita pergi orang merasa kehilangan. Kehadiran kita diharapkan, ketiadaan kita dirindukan. Jangan kita datang orang gelisah, kita pergi orang ucapkan alhamdulillah. Lagi enak duduk, kawan mulai masuk pintu, tapi mulai datang juga setan, saya sudah banyak lagi kita duduk, nanti lima. Jadi karena teruslah berupaya berjalan dalam kebaikan, sehingga kita pun tak tahu dalam kebaikan mana nanti Allah akan panggil kita. Dengan kebaikan-kebaikan terus berbuat baik yang pernah berhenti sampai Allah mengatakan, ayolah kita pulang, selesai urusan kita yang terhenti. Ibu ada punya anak gadis dan ada punya anak laki-laki bujang. Ada, coba sekali-kali tanya dulu anak laki-laki kita, nah kalau kau punya istri macam mana nih tipe perempuan yang kau inginkan? Lalu dia ngomong, ayah bunda, kalau aku punya istri aku pengen dan istriku orangnya macam mama. Rasanya ayah bahagianya punya istri macam mama. Berarti ibunya sudah menjadi idola bagi anaknya. Coba tanya anak perempuannya, nak kalau kau punya suami macam mana nya? Tipe laki-lakinya, ayah ibu, kalau aku punya suami aku pengen dan suamiku orangnya macam ayahku. Rasanya mama tu bahagia dan punya suami macam ayah. Berarti ayahnya sudah menjadi idola bagi anak. Jangan sampai anak lakinya mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahanlah bini ibu kakek jangan macam mak itu ibu orang dengan. Nah, uzur yang ketiga, Rasulullah Isra dan Mi'raj tahun duka cita karena beliau kehilangan dua orang yang sangat beliau sayangi. Pertama istrinya Siti Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Saya ingin tanya dulu, itu Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah. Khadijah itu dia siapa janda? Jadi kalau anak bujang kita pengen ikut Nabi, nikah pertama dengan banyak. Yang kedua, Siti Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah. Itu Siti Khadijah masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Jadi kalau bapak pengen kawin lagi, tunggulah bini-bini ada kawan nanya, aku tanya orang pada bini pun nanya sana, macam nanya, dia nanya, bang, kalau aku mati dulu abang kawin lagi mana? Aku kau jawab, jawab dengan kan kalau mati kalau hidup pengen ada kawin. Dia pura-pura ya. Rasulullah itu nikah dengan Khadijah. Khadijah itu sepertiga kekayaan berkah untuk Khadijah. Ya. Tapi sampai akan meninggalnya berjahit pakaiannya saking miskin. Habis atau Khadijah untuk suaminya Rasulullah menegakkan agama Allah. Itulah Khadijah dulu. Atau habis untuk suaminya. Khadijah ini Khadijah dulu, uangku, uangmu, uangmu, uangmu. Khadijah ini uangku, uangku, uangmu, uangku. Maka para suami ini pada umumnya lebih kurus daripada istri. Bukan kurang makan, tapi banyak makan hati ya. Tidak apa-apa, kami tidak marah. Tapi kalau ya, yang penting dengan meminta sesuatu di luar kadar kemampuan kita. Itu kayak saudara. Kayak Rasulullah itu pernah bangun dari tidur, nampak di belakang beliau itu bekas pelepah kurma. Terbayanglah kita rumahnya, berarti Rasulullah itu tidurnya udah pakai kasur. Nah, jadi kalau urusan dunia kita jauh lebih kaya daripada Nabi. Nabi itu tidak pakai kasur, rumah kita pakai kasur. Rumah Nabi tidak pakai AC, rumah kita kamarnya pakai AC. Nabi kalau nyuci macam gua gosok-gosok, kita pakai mesin cuci. Nabi kalau lampunya lampu toko kita pakai listrik. Aku rapai kemana?
Tapi semacam itu keadaan keluarga Rasul. Beliau masih mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Itu karena rumah sebesar itu masih ngomong baitin nari, rumahku neraka begitu. Sekarang kan banyak orang yang kesepian di tengah keramaian, banyak orang yang sempit di rumah yang lapang saat hatinya jauh dari Allah. Tapi walaupun demikian, bukan berarti keluarga tidak pernah bertengkar. Ya, seolah kita bertengkar. Ya, yang tidak pernah bertengkar itu kalau ibu pengen keluarga tidak mau bertengkar, syaratnya cuma 2. Suaminya peka, istrinya bisu, sama ya. Ya, kata orang keluarga yang tidak bertengkar itu keluarganya Adam dan Hawa. Kenapa? Sebabnya pertama, Adam dan Hawa tidak punya mertua. Kedua, Adam dan Hawa tidak punya kakak dan adik ipar. Ketiga, zaman Adam dan Hawa tidak ada Alfamart dan Indomaret. Nah, kita kan biasa lah, ada pagi kau bertengkar, sore elok, ada hari kau bertengkar, seminggu elok, 2 hari bertengkar, 2 minggu elok, di tengah-tengah bertengkar tu lahir anak sekok. Apa banyak? Biasa lah. Ya, biasa lah. Saya kan anak dan banyak dan sudah cuma 5. Saya bilang sama orang rumah pilihan cuma 2. Tambah anak, aku tambah hidup. Kalau kau tidak tambah anak, tambah hidup. Tambah anak biayanya tambah anak. Itulah bedanya pilkada dengan pilkada. Kalau pilkada itu kalau sudah jadi sering lupa. Nah kalau pilkada ini kalau lupa dia jadi. Kalau sering lupa ya jadi lupa. Sudah nikmat baik itu ya. Maka dalam keluarga itu syukuri apa yang ada, nikmati apa yang kita miliki, sabar terhadap apa yang perlu kita dapatkan. Oleh karena itu saya mengatakan jangan terlalu banyak persyaratan dan bahagia. Caranya awali setiap kalimat dengan ucapan alhamdulillah. Ya walaupun rumah kita tidak sebesar rumah orang, tapi kan kita tidak kontrak. Panas kita tidak kepanasan, hujan kita tidak kehujanan. Kata suaminya Pak Yola, walaupun makan kita tidak sehat makanan orang, tapi kita tidak berhutang sana kemari. Kita masih bisa beli beras untuk sebulan, beli pakaian untuk layak pakai, beli minyak bisa untuk sebulan. Alhamdulillah. Walaupun tidak sekolah anak kita mungkin tidak sehebat orang, tapi alhamdulillah bisa tamat sekolah sarjana alhamdulillah. Yang sering menyusahkan kita adalah banyak memikirkan uang dalam kantong orang, lupa dengan duit dalam kantong kita sendiri. Tetangga beli kipas angin, awak utang-utang gimana? Tetangga beli TV 39 inci layar datar. Suami istri mau tahu ya? 39 inci layar datar, sak mereknya. Kau tahu ya? Benar kau kipas tahu. Kita ni masih 12 inci, kalau kita kedap baru keluar warna. Lalu 2 kali ya baru simpang tu kepikir jadi 3 dan juga kali. Minggu sudah tu tetangga sebelah lah pulang beli kulkas. Tengok saya beli kulkas besar, kulkas dia kita kulkas kekinian Panasonic mereknya. Kau tahu ya? Kau tengok di kotanya. Coba macam orang tu, macam mana lagu dia kita sebanyak orang suka kita beli banyak, kita beli pulang macam dia. 3 minggu sudah tu tetangga sebelah tadi kawin lagi, nyam. Beli TV, cerita. Beli kulkas, cerita. Kawin lagi, coba cerita pula ayah. Tengok orang sebelah tu kawin lagi, tanya koidam, kayu ya. Ya so, kita tak boleh ukur rezeki kita macam rezeki Pernah tengok pengantin tak? Masuk pengantin pertama kali apa isi buku tamu, betul tak? Yang kedua ambil amplop masukkan dia kotak sumbangan. Itu biasanya 2 macam. Kalau isinya besar pakai nama Ramli itu besar. Pengantin itu tahu dari mana amplop, ya kan? Kalau kecil biasanya pakai nama lagi dia. Itu ukuran 20.000 ke bawah. Tidak pakai nama tu. Ya, nyumbang 20, suami istri mau anak 3, orang 5 makan. Sekali ya. Mendingan masih ada isinya ada kawan amplop kosong masuknya adalah tulisan di dalamnya maaf Anda belum beruntung ya. Ambil piring masukin nasi, maju dikit ambil sambal kentang, maju lagi ambil lagi gulai nangka, maju lagi ambil lagi tempe ikan, masuk lagi ambil lagi rendang, ayam kecap, kemudian ayam panggang, maju ke depan lagi
ketemulah sop, kawan di depan masukkan dalam tabing, ambil pakai sendok, keluar sop daging masuk piring lewat ya. Kawan depan kita nyedot pula, depan lagi pulang semua sop ya, masuk piring lewat ya. Giliran awal mulai nyedot naik ke atas, naik kentang, aduk kiri, aduk kanan, naik ke atas kentang pula, putar kiri, putar kanan, naik ke atas kentang campur wortel. Kawan belakang mulai marah, namun ya kau nih, kita pun maju, 3 langkah kita maju, panitia masukkan sop baru. Awak nak balik ke belakang maluan, nah, artinya apa? Niat boleh sama, ikhtiar boleh sama, usaha boleh sama, rezeki beda-beda. Tak boleh ketemu rezeki kita macam rezeki orang. Manajemen keuangan keluarga setiap orang pun beda-beda. Gaji sama-sama 4 juta. Kawan tanggal 15 habis, kawan ni akhir bulan kasih mahasiswa 1 juta. Kalau cara manajemennya beda. Kau bisa tanggal 15 habis 4 juta. Ya soalnya aku dah naknya makan BES tu. Aku naikkan segar kalau ya tomat. Aku lagi lido. Apa lagi sengaran, apa lagi bau, apa lagi bujuk. Nah, harga 70.000 ke atas kalau itu namanya istilahnya istri belanja makan permaisuri, suami mencari duit macam kuli ya. Kau kok bisa teh sampai kurang masih sisa 1 juta macam mana caranya? Wadah, awak beli cabai segitu, ikan segitu, tempe segitu, awak aduk goreng sebagi, awak panasin sebaginya, panasin ulang sebaginya, oh panasin ulang seminggu lah. Artinya apa? Lewat itu. Ada orang kan di rumahnya puluh kilir ini lewat bakso lah, batagor lah, mie ayam lah. Dia tidak dia selera pengen beli. Tapi ada kawan yang nunggu begitu, baru tunggu dia kapan dapat batagor lewat. Kapan dapat bakso lewat. Rontak-rontak di dalam dompet itu keluar kan? Nah, cara orang dalam mengelola keuangan itu beda, maka hasil akhirnya juga berbeda. Tapi yang penting apapun itu jangan terlalu banyak persyaratan untuk hidup bahagia. Syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadilah orang yang baik. Kalau bisa sedekah, alhamdulillah. Jangan nak tunggu kayo baru nak sedekah. Mungkin kita kau rezeki macam menggantang anak ayam. Ya. Kau masuk, kau melompat. Yang kau masuk, yang kau melompat. Yang kau masuk, yang kau melompat. Pasti untung ada yang masuk, ada yang melompat. Ada kawan ni melompat-lompat kayak masuk mana? Kita akan merasa menikmati hidup ini dengan baik, dengan orang baik. Ada orang Padang tak sini? Orang Lembang tidak? Ya, saya nak cerita. Orang Padang itu ada tak yang pelit? Ya, ada. Saya banyak kawan undang ke orang Padang. Dan ada orang Padang yang pelit. Cuma orang Padang tidak sedikit hebat. Dia perhitungannya matang. Itu baik kan? Antara pelit dengan perhitungan beda. Bapak cobalah pergi sholat Jumat ke Sumatera Barat. Itu kota amannya sampai 3 ekor depan lewat. Iya. Untuk anak yatim, untuk masjid, pengajian kawin bisa. Untuk anak yatim, terus sini masuk. Untuk anak apa namanya untuk masjid, terus kaki sini masuk. Jadi tiga. Ada dia. Suatu hari dia ini tukang manjat lampu katanya. Yang punya batang orang Palembang. Kata orang Palembang udah manjat lampu memang gerak. Langsung manjat sampai ke atas tidak turun. Kata orang Palembang kayak dalam mana kalau tidak turun ke lampu siapa bagi kau di atas tu. Dah bang, sebenarnya berapa? Macam mana perhitungannya? Apa perhitungannya? Nah tadi kita belum berunding lagi. Sebenarnya berapa bagian apa? Dan cocok perhitungan apa turun rumahnya kesepakatan berapa upah manjat kan? Kata orang Palembang sudah ada. Kalau 10 kau turunkan, 8 aku punya batang, 2 upah kau manjat. Ada bisa yang tumang 2 tu cuma upah manjat, upah turun cie. Nah, jadi upah manjatnya 2, upah turunnya cie sekok jadi 3. Kata orang Palembang sudah lah, udah kau cuma upah kau manjat baik. Nak kau turun dan nak kau turun tidur lagi. Ya lama mikir-mikir akhirnya turun kelas 10 dari kepala bapak.
budak mang lasata hampir lamu ambo jadi tukang pajik ambo seumur hidup ambo ikolah baru ambo begitu ya. Kata orang maka judul lagu muncul namanya takikyuh di negara ya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alarmnya pun telah berbunyi, tanda waktunya pun telah berakhir. Pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Demikian adalah saya ceramah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Kalau ada sumur di ladang boleh ibu menumpang mandi. Kalau tak ada lagi sumur di ladang, tolonglah jangan sampai ibu dan mandi ya. Kalau ada sumur di ladang buatkan susu segelas lagi. Kalau ada umur kita panjang, tolonglah aku diundang sekali lagi ya. Asal tetap perhitungan saya ya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di balik bukit. Kalau ada kata yang salah tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah maafkan saya dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam lemari besi. Kalau ada kata yang salah jangan laporkan saya ke polisi. Kalau ada jarum yang patah dan saya yang patah. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada laut yang tidak berombak, tidak ada bisul yang tidak bengkak, dan tidak ada tuyul yang tidak retak ya. Buat kuliah, buat penonton yang undang burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung garuda si burung malam, burung